Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti biasa pagi hari ini senang sekali. Saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Perihal Ponpes nih, pondok pesantren terbakar. 7 santri dan 1 pengasuh meninggal dunia. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Pondok pesantren Miftahul Khairat yang berlokasi di Desa Manggung Jaya, Karawang, Jawa Barat, Senin sore dilalap sejago merah. Hembusan angin yang kencang dan material bangunan yang sebagian besar dari kayu membuat api kian membesar. Diduga, api diketahui berasal dari sebuah kamar di lantai 2 di pondok pesantren tersebut. Akibat kebakaran ini, sebanyak 8 orang santri dikabarkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar tempat santri beristirahat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebagai umat muslim sudah seharusnya kita meyakini adanya takdir ya jamaah ya. Itu sudah termasuk dalam rukun iman. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita tahu bahwa 3 hal nih yang sudah ditetapkan menjadi ketetapan Allah yang tertulis dalam Yaumul Mahfudz yang nggak bisa lagi diganggu gugat, yaitu takdir Allah. Terus takdir Allah yaitu apa aja? Rezeki, jodoh, dan kematian. Kita akan membahas mengenai kematian pagi hari ini jamaah. Dan tema kita adalah takdir Allah dalam kematian. Kita sama-sama lihat dari tayangan tadi Ustadz Maulana. Iya. Murid-murid santri yang pengen belajar tapi ternyata mungkin ada bencana yang tidak diduga-duga yang akhirnya menimbulkan kematian Ustadz. Niatnya mau belajar, menuntut ilmu, ternyata malah meninggal. Itu termasuk dalam mati syahid apa enggak sih Ustadz Maulana? Ya, siap. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Iya, izin Habib, izin Sasam, dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di 10 akhir bulan Rajab, tepatnya tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, 38 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah umur kami hingga masuk bulan suci Ramadan. Buat tadi kita lihat tayangan tadi, Masya Allah tabarakallah, bentuk kemuliaan, derajat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal karena kematian itu punya rahasia. Apa rahasia dari kematian itu? Kapan, di mana, bagaimana. Kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, dan di mana kita meninggal. 3 rahasia ini kita tidak tahu. Makanya jangan pernah menunda-nunda sholat, jangan pernah menunda-nunda kebaikan, jangan pernah menunda-nunda semua amalan itu. Jangan pernah menunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu, apalagi taubat. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Dan jangan berada di tempat maksiat. Jangan sampai pada saat berada di maksiat itu dicabut nyawanya. Dan jangan coba-coba kita melakukan perbuatan buruk. Jangan sampai pada saat kita melakukan keburukan, nauzubillah summa nauzubillah, di saat itu ajal menjemput. Innamal a'malu bil khawatim, sungguh amal itu tergantung dari terakhirnya. Maka kalau menyikapi tadi santri dan gurunya syahid dalam pondok pesantrennya kebakaran, ini adalah termasuk mati syahid. Posisi keadaannya para penuntut ilmu. Karena ilmu itu membimbing dalam menjalani kehidupan. Memberikan keselamatan, kemuliaan, kehormatan, derajat tinggi, kesenangan, bahkan kebahagiaan, bahkan terhindar dari bahaya. Inilah hebatnya kedudukan daripada ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Diangkat beberapa derajat bagi orang yang berilmu dan beriman, beberapa derajat. Maka diangkat derajatnya oleh Allah dan kedudukannya di sisi Allah 1 derajat di bawah Nabi.
Masya Allah. Wah. Jadi kalau bertanya, mati syahidkah dia? Beliau-beliau ini jawabannya mati syahid. Karena berada dalam posisi menuntut ilmu. Karena ilmu itulah yang mengangkat derajatnya. Dan kalau kita lihat para penuntut ilmu lagi jihad itu. Maka dikategorikan orang yang mati dalam keadaan jihad. Kalau orang dalam keadaan menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat tadi kebakaran. Karena 7 yang tergolong mati syahid dunia. Maaf, mati syahid akhirat. Tapi bukan mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Maka tetap dimandikan, dikafani, disalati. Karena siapa itu? Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, tenggelam, terbakar. Dan umat meninggal dalam keadaan bertugas. Ini luar biasa loh. Jadi berada dalam posisi ilmu, dalam posisi kebaikan, maka yakin mereka itu senantiasa mendapatkan di alam barzah, di alam kuburnya, sampai dibangkitkannya nanti masih dalam kategori orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Wah, jadi kan tergantung akhirnya. Ya. Kalau dia lagi sholat, maka posisinya pahala sholat terus sampai dibangkitkannya. Ini dalam posisi menuntut ilmu. Pahala menuntut ilmu sampai dibangkitkannya. Masya Allah, berarti termasuk mati syahid. Mati Menuntut syahid. ilmu di jalan Allah Di tapi. jalan Allah. Masya Oh, Allah. Masya Terima kasih Ustaz Allah. Maulana Makasih untuk banyak. penjelasannya. Masya Allah begitu mulianya ya. Orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Dalam kebaikan. Apalagi di jalan Allah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba meninggal nih, na'udzubillah min zalik ya. Ternyata sedang melakukan hal yang tidak baik. Apakah itu termasuk dalam azab? Dan Ustadz Syam, emang ada ya kematian yang disebabkan oleh azab? Waduh. Penasaran aku jadinya. Ada gak sih? Baik, Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi guruku Habib Nabil Ustaz Maulana Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi guru kami menjelaskan tentang kematian orang-orang yang derajatnya tinggi karena disebabkan oleh mereka yang berjihad fisabilillah, yakni sedang menuntut ilmu, maka izinkan kami menjelaskan apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang orang-orang yang zalim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu أيديهم أخرجوا أنفسكم. Maka dalam surah Al-An'am dijelaskan walau tara idz zalimun, dan alangkah dahsyatnya engkau melihat orang-orang yang zalim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, di antara sakaratul maut mereka para orang-orang zalim ini, wal malaikatu basitu aydihim, para malaikat datang memukul wajah mereka, memukul mereka, lalu dikatakan kepada mereka, akhriju anfusakum, keluarlah sekarang, keluarkan nyawamu sekarang. Karena pasti namanya orang mau meninggal itu ogah gitu ya. Tapi kalau orang melihat surga dia pengen cepat-cepat. Tapi kalau orang melihat neraka mereka tidak ingin mati. Mereka ingin hidup di dunia memperbaiki dirinya. Sambil berdoa, ya Allah kasih saya 1 detik lagi bertaubat. Kasih saya 1 menit lagi ya Allah bersedekah. Kasih saya sesaat lagi ya Allah. Akhirkan sedikit ya Allah biar saya bisa beramal saleh. Fasaddaqa wa akum minas salihin. Namun ternyata dipaksa oleh para malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim. Bayangin kalau malakul maut yang mukul kita ya. Malakul maut itu kakinya 70.000, sayapnya 40.000. Oh Allah. Dari di antara leher dan kakinya itu terdapat banyak sekali bulu-bulunya. Dan setiap bulunya ada wajahnya. Saking seremnya itu. Gimana kalau malakul maut? 1 kakinya berada di langit ke-7, 1 kakinya berada di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Subhanallah. Bayangin kalau sekelas malakul maut yang memukul kita, yang memaksa kita keluar daripada tubuh ini, yang memaksa untuk dicabut nyawa ini. Maka subhanallah kalau dikatakan bagaimana azab bagi orang-orang zalim ketika sakaratul maut, maka tersiksanya seperti itu. Bukan hanya itu, ketika keluar nyawanya lalu dikatakan rasain, rasain. Inilah yang dahulu engkau ragu terhadapnya. Kematian itu ada dan kehidupan setelah kematian itu benar-benar ada. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bahkan di ayat lain di surah Al-Anfal disebutkan dipukulnya dari depan, dipukul juga dari belakang.
Dari depan nggak mau keluar nyawanya, dari belakang juga, atau bahkan bersamaan dipukulnya, Ya Allah. biar bisa keluarnya Keluar nyawanya. Maka naudzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang pernah menzalimi orang lain. Jadi kalau dikatakan azab Allah, Ya. adab Allah itu bagi umat Nabi Muhammad SAW itu ditunda sampai akhirat insya Allah. Atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang namanya orang zalim itu pasti merasakan sakitnya kematian. Naudzubillah min dzalik. Ya Kemuliaannya Allah. menjadi umat Nabi. Ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Semoga ini menjadi pelajaran penting untuk kita jamaah yang ada di rumah. Dan ingat akan kematian. Pagi hari ini kita akan belajar, insya Allah kita bisa mati syahid. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi Ustaz Maulana sempat nyinggung sedikit nih, katanya kalau misalnya kita bisa meninggal itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Kalau kita sedang melakukan perbuatan yang baik, insya Allah kita bisa meninggal dalam keadaan yang baik. Tapi sekarang kan jamaah juga suka ngelihat kan, orangnya suka ngelakuin kegiatan yang ekstrim gitu Bib ya. Mungkin misalnya foto-foto di pinggir gedung tinggi lah atau apa gunung gitu yang lompat-lompatan gitu ya. Ekstrim gitu ya. Apakah mungkin juga orang-orang itu akan meninggal dalam keadaan ekstrim juga Habib Nabil? Aku mohon penjelasannya Habib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wasallim amma ba'd. Ya tadi Ustadz Maulana, Ustadz Syam sudah menjelaskan ada dua jenis. Ada orang yang mati syahid yang bagus, ada yang kemudian matinya dalam keadaan menjadi orang zalim lalu kemudian dipukuli malaikat. Nah tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya orang punya satu kebiasaan, dia mati dalam keadaan seperti itu. Di surah Ali Imran ayat 102, Allah menyebutkan ya di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati, ya illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sini, Mas Soni, bukan muslim KTP, tapi di dalam bahasa Arab dikatakan iya. Jadi muslim bimaknal kalimah. Artinya benar-benar dia itu dalam keadaan menyerahkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Azim, ya ketika menjelaskan ayat ini beliau menyampaikan satu puisi. Kata beliau, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, ya. Wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih, ya. Jadi barang siapa yang hidup dengan satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan itu, ya. Dan barang siapa yang mati dalam satu hal, maka dia nanti dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Nah ini yang harus kita jaga, ya. Jadi jangan sampai, tadi Ustadz Maulana sampaikan, innamal a'mal bil khawatim, dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim, sesungguhnya amal itu nanti tergantung akhirnya. Nah oleh sebab itu maka para ulama terdahulu, salah satunya Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala anhu, yang menyebutkan dalam kitab Lataif, bahwa beliau mengalami ada orang yang peminum khamr, ya. Ketika kemudian pada saat meninggal ditalqin oleh beliau, orang itu nggak bisa nyebut talqin, bahkan dia minta khamr. Sampai akhirnya keluarganya kasihan karena terus-menerus minta, akhirnya dikasih, dia minum, lalu dia mati dalam keadaan minum khamr, ya. Jadi naudzubillah tsumma naudzubillah. Ada lagi ya di dalam kitab yang lain, Al-Imam Ibnu Rajab, ya di dalam kitab Jawami Al-Ulum wal Hikam, ya beliau menyampaikan ada orang juga begitu, ditalkin la ilaha illallah ketika akan meninggal, dia nggak bisa. Sampai matinya nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Ternyata ketika dicek, ahli dosa-dosa besar, suka melakukan dosa besar. Jadi nggak bisa dia ngucap, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala anhu, ya di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya beliau menyampaikan ya bahwa hendaknya kita itu takut terhadap kebiasaan yang buruk. Kenapa? Seorang ahli ibadah saja, orang yang takwa kepada Allah, itu kalau digoda sama setan, kadang-kadang dia tergoda, Mas Soni. Ya, jadi tergoda lalu kemudian dia melakukan perbuatan maksiat. Kata Imam Ibnul Qayyim, apalagi ketika kamu mati. Kamu sedang lelah karena sakaratul maut, kamu sakit karena naza, ya naza itu ketika mau dicabut ruh, ya. Maka dalam keadaan seperti itu kamu harusnya lebih takut lagi. Jadi jadikan kebiasaan yang baik sebagai amal kita.
akan dimatikan sesuai apa yang kita lakukan dan Sesuai dibangunkan kebiasaan. sesuai kebiasaan kita juga ya Bib ya. Betul sekali. Terima kasih ya Bib ya untuk Sami-sami. penjelasannya. Saya memang lagi sedih sih kalau bahas masalah kematian gitu. Masya Allah. Apalagi lagi dapat kabar. Aduh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kasihan loh ini sebenarnya. Ya Allah, Siapa kenapa? yang meninggal? Iya Sedih jadi kenapa, Son? aku kan punya kucing 2 ya Bib ya. Ya Allah, Nah, kucing. Kirain teman-teman apa? kucing Ya aku tuh ada yang meninggal gitu. Teman-temannya Iya, jadi kasihan kucing aku nanti nggak bisa Jadi main lagi sama teman punya kompleknya. kucing. Iya. Terus meninggal? Enggak, bukan. Teman-temannya. Temennya. Iya. Udah kucing, temannya lagi ya? Temannya kucing. Temannya Ya kucing. Allah. Kan kasihan Ustadz dia nggak bisa main lagi sama teman kompleknya. Gini. Aku Dengarin. Izin Nabi. Dengarin. Tidak usah resah. Tidak usah gelisah. Kenapa? Karena ternyata ada tanda-tanda kalau kematian itu datang. Ada tandanya. Ada tandanya. Apa tandanya Ada Ustadz? tandanya. Harus belajar. Tunggu dulu. Sebelum ada tandanya, Iya. nih ada 200.000 ya. Sedekah subuh. Oh, ada sedekah Oh, subuh. hari Bukan ini. kepada kucing, Oh, bukan. kepada jamaah Iya. yang bisa menjawab clue atau jawaban dari Pertanyaan. Iya, terus jadi Pertanyaan kita. tandanya Insya apa? Allah. Nanti setelah segmen ini. Ya digantungin. Kalau gitu setelah yang satu ini akan dibahas ya. Ya Ma, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Udah dong. Ya Ma, Kan teman Alhamdulillah. Tapi kucingnya. wajar. Ada teman saya mau takziah karena kucingnya meninggal.